سيدنا محمد وصحبه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai untuk mengaji, kula mengajak panjenengan semua untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan subuh hari ini kita mengaji bab tentang keutamaan dan amaliyah-amaliyah di bulan Muharram. Tema ini diminta oleh pengurus karena beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Insya Allah mungkin Muharram itu hari Selasa, ya. Satu Muharram itu hari Selasa. Mudah-mudahan di penghujung tahun ini kita semuanya mendapatkan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal kita, kebaikan kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan ditutup amalnya dengan amal yang baik, dan kemudian pada awal tahun atau seluruh tahun yang akan datang amal-amal kita bisa kita tingkatkan agar lebih baik lagi daripada tahun yang sebelumnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan Muharram ini adalah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'atu ashhur, arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang dimaksud dalam ashhurul hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis itu disebutkan thalathatun mutalawiyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram itu adalah merupakan ashhurul hurum. Kemudian ada yang pisah. Kalau yang 3 ini tadi berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berturut-turut. Ada lagi bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah tapi pisah.
letaknya tidak berurutan, yaitu warajabu mudharal ladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang letaknya antara Jumadil Akhirah dan bulan Sya'ban. 4 bulan itulah yang diharamkan atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan haram itu apa saja? Banyak. Dalam hadis-hadis yang sahih juga banyak penjelasan tentang bagaimana kita memperbanyak amaliyah-amaliyah kebaikan. Intinya di bulan-bulan haram itu kita upayakan untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas ibadah. Dan di bulan-bulan haram ini diupayakan untuk tidak ada konflik. Bahkan orang-orang Arab terdahulu di bulan-bulan haram itu tidak ada peperangan, karena memuliakan bulan-bulan mulia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menyampaikan di dalam hadisnya, sum minal hurum wat-turub, sum minal hurum wat-turub. Berpuasalah kalian semua dari bulan-bulan haram, kalau tidak mampu tinggalkan. Maknanya adalah berpuasa di bulan-bulan haram itu hukumnya bukan wajib. Berpuasa di bulan haram itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi sunnah yang sangat dianjurkan untuk menghidupkan bulan-bulan haram. Ada lagi yang hubungannya dengan bulan Muharram, lebih spesifik lagi, yang disebut dengan puasa sunnah Asyura. Itu lebih spesifik lagi. Apakah kita hanya harus berpuasa pada hari Asyura atau hari ke-10 dalam bulan Muharram saja? Tidak. Apa dalil utamanya? Dalil utamanya adalah hadis yang lain tadi, sum minal hurum, berpuasalah daripada bulan haram. Berarti kalau kita berpuasa, andai kata panjenengan berpuasa 1 bulan penuh di dalam bulan Muharram ini, boleh. Atau kita berpuasa pada hari Senin dan Kemis di bulan haram, yang mungkin biasanya kita tidak puasa, di bulan Muharram ini kita puasa Senin Kemis, boleh. Atau yang biasanya kita tidak puasa Daud, kemudian di bulan Muharram ini kita berpuasa Daud, 1 hari puasa, besoknya berbuka, besoknya lagi berpuasa, dan seterusnya. Itu baik, berarti kita termasuk yang mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, berpuasa di bulan haram. Lah, lebih spesifik lagi membahas tentang bab Muharram ini, saya ingin membaca kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Sattah. Kitab ini adalah merupakan rujukan bagi umat yang menganut atau mengikuti mazhab Asy-Syafi'i, khususnya di kalangan pesantren, khususnya di kalangan umat Islam di Indonesia. Kitab ini sangat muktabar, dikarang oleh ulama yang hidup kurang lebih pada abad ke-14, dan beliau adalah seorang ahli fikih rujukan Syafi'iyah yang mengajar di Masjidil Haram kala itu. Karena di Masjidil Haram dulu, di dalam sejarah itu menaungi 4 madhab, mulai daripada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanabilah. Bahkan sholatnya pun ada mihrabnya tersendiri. Kalau mihrabnya yang sebelah sana itu dari yang bermadhab Hanafi, sana bermadhab Maliki, sana bermadhab Syafi'i, sana bermadhab Hambali. Itu
dinaungi dulu. Kemudian setelah itu ada pergeseran pemerintahan, pergeseran kekuasaan, sehingga Masjidil Haram kemudian akhirnya merujuk pada satu, merujuk pada satu yang sebenarnya itu lebih dekat madhabnya adalah madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun banyak juga yang mengatakan bahwa mereka tidak mengikuti madhab, tapi sebenarnya dalam prakteknya itu lebih dekat dengan praktek madhab Hambali. Nah, saya bacakan matan kitab I'anatul Talibin ini yang menjelaskan spesifik tentang Muharram dan spesifik tentang Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala fi yaumi Asyura ashrun tattasil. Nah, ini ada sebuah bait syair yang menjelaskan tentang Asyura atau bulan Muharram. Fi yaumi Asyura ashrun tattasil biha ithnatani wa laha fadlun nuqil sum salli sil zur aliman udwa tahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waghtasil wasi' 'alal 'iyali qallim dhufra wa suratal ikhlasi qul al-fantasil. Fi yaumi Asyura, di hari bulan Muharram ini, di hari atau bulan yang di dalamnya itu ada hari Asyuranya atau hari ke-10 dari bulan Muharram ini, asyrun tattasil, ada 10 amal yang bersambung biha ithnatan, yaitu ada 10 amal yang bersambung dengan disempurnakan 2 amal, ada 12 amal-amal yang dirujuk dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini dirangkum oleh ulama. Rujukannya dari mana? Rujukannya dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaha fadlun, di mana di dalamnya itu ada keutamaan. Apa saja yang dinukil di dalam keutamaan-keutamaan Asyura maupun Muharram ini? Apa saja amalan-amalannya? Yang pertama adalah puasalah. Kita semua dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Yang kedua, sholatlah. Maknanya adalah memperbanyak sholat sunnah. Yang ketiga, sambunglah tali silaturrahim. Di bulan haram, di bulan yang mulia ini adalah momen yang paling tepat untuk menyambung silaturrahim. Yang keempat, zur aliman, berkunjunglah ke rumah, ke pondok pesantren, ke tempat-tempat orang alim. Ziarahlah ke tempat-tempat orang alim, baik orang-orang alim yang masih hidup maupun orang-orang alim yang sudah meninggal dunia. Jenguklah hande taulan saudara teman kalian yang sedang sakit. Jadi intinya adalah meningkatkan amal kebaikan. Diperintahkan di bulan Muharram ini, kalau ada teman yang sakit, segera dijenguk. Waktahil, menggunakan celak. Itu juga sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang sekarang ini sebenarnya sudah mulai ditinggalkan. Bercelak, khususnya bagi laki-laki. Ibu-ibu tasik sering menggunakan celak, tapi kalau bapak-bapak ini agak jarang sudah.
Kemudian ra'sal yatim imsah, mengusap kepala anak yatim. Ini tidak hanya mengusap saja sebenarnya. Makna ra'sal yatim imsah itu adalah berbuat baiklah, berkasih sayanglah kepada anak yatim. Berkasih sayang itu macam-macam. Jenengan tidak nyeneni, tidak nyentak, jenengan memberi santunan, jenengan memberi beasiswa pendidikan, itu dalam rangka memberi kasih sayang kepada anak yatim. Tasaddaq, kita diperintahkan juga di bulan Muharram ini untuk memperbanyak sedekah. Waghtasil, disunahkan juga kita ini untuk mandi sunnah di bulan Muharram atau bulan-bulan haram. Sama seperti hari Jumat jenengan juga disunnahkan untuk mandi, untuk lita'zimi, untuk mengagungkan hari Jumat. Sama halnya ketika hari raya itu juga sama, sunnah untuk mandi, untuk mengagungkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wasi' 'alal 'iyal, luaskan nafkah kepada keluarga. Mungkin biasanya panjenengan memberi nafkah sehari 100.000, di bulan Muharram kalau ada rezeki yang banyak, luaskan. Kalau 100.000 sehari, ya minimal 1 juta sehari. Wah, berarti lah 30 juta satu bulannya. Ya paling tidak itu jenengan senengkan. Oh, kalau misalnya anaknya kepingin beli baju, belikan. Istrinya kepingin beli tas, belikan. Wasi' 'alal 'iyal, meluaskan nafkah, meluaskan rahmat kasih sayang kepada keluarganya. Qallim dhufra, potong kuku. Mungkin ada orang yang agak jarang memotong kuku, maka di bulan Muharram ini potong kuku, berbenah, membersihkan. Wa suratal ikhlasi qul alfan tasil, dan membaca surat al-ikhlas 1000 kali, itu menyebabkan kita juga amal-amal yang saya sebutkan tadi itu menyebabkan at-tasil, bersambungnya, atau kita semua sampai hajat, sampai tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bait yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Salah satu dalilnya apa? Sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala iftarada ala Bani Israel, mewajibkan kepada Bani Israel sauma yaumin fis sanah, yaitu berpuasa 1 hari dalam setahun. Jadi Bani Israel, umat terdahulu itu diwajibkan untuk berpuasa, yaitu puasa wahwa yaumu Asyura, yaitu puasa Asyura, 1 hari. Hari Asyura itu apa? Wahwal yaumul ashir minal Muharram, yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram. Berarti kalau misalnya Selasa tanggal 1, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis depannya itu 10 Muharram.
Itu puasa diutamakan. Kemudian fasumu. Nah ini diperintahkan berpuasalah kalian semua. Wawassa'u, luaskan ala iyalikum fi, yaitu nafkah kepada keluarga kalian di dalamnya. Kalau bisa di bulan Muharram diluaskan nafkahnya. Misalnya ada suami sing rotok pelit kali bojone sakniki sing loman. Fa innahu man wassa'a fihi ala iyalihi, dan barang siapa di dalamnya itu yang meluaskan nafkah kepada keluarganya, wa ahlihi mimmalihi, dari keluarganya kemudian dari hartanya, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih, maka akan diluaskan rezekinya oleh Allah 1 tahun penuh pada tahun tersebut. Jadi dalam rangka memancing rizki dari Allah, salah satunya adalah di bulan Muharram ini kita luaskan. Kalau kita meluaskan nafkah kita memudahkan meluaskan rizki kepada keluarga kita, maka insya Allah Allah akan meluaskan rizki kita, menggampangkan. Itu hubungan luar biasa, Pak. Ternyata benar. Kalau panjenengan itu loman dengan istri, loman dengan anak, rizki itu semakin mengalir. Kalau panjenengan itu pelit dengan keluarga, itu salah satu indikator seretnya rezeki. Kemudian dilanjutkan di dalam kitab I'anatul Talibin ini, fasumu, puasalah, fa innahu al-yawm alladhi taballahu fihi ala Adam fa asbaha safiyya, karena hari Asyura ini adalah hari pertaubatan Nabiullah Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabiullah Adam dimuliakan oleh Allah. Wa rafa'a fihi Idris makanan 'aliyya. Di hari Asyura ini juga Nabiullah Idris diangkat derajatnya yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Nuhan minas safinah, kemudian dikeluarkan Nabiullah Nuh dari kapalnya setelah terombang-ambing waktu yang lama di lautan. Wa najja Ibrahim minan nar, kemudian ditolong oleh Allah Nabiullah Ibrahim dari api setelah dilempar oleh raja yang zalim pada saat itu, kemudian dimasukkan ke dalam api, dilempar ke dalam api. Nah, dikeluarkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada hari Asyura Nabiullah Ibrahim. Wa anzalallahu fihi Taurat ala Musa, kemudian diturunkan Taurat kepada Nabiullah Musa. Wa akhraja fihi Yusufa minas sijn, kemudian dikeluarkan Nabiullah Yusuf dari penjara. Nabiullah Yusuf itu karena saking gantengnya, kemudian beliau ini termasuk orang yang bijak, tetapi karena istri daripada Fir'aun tergoda, ya, istri daripada Fir'aun itu tergoda, kemudian sampai mengiris tangannya, itu termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian akhirnya sampai dikejar oleh Zulaikha, sampai robek jubahnya. Ternyata robeknya di posisi di belakang, maka yang salah bukan Nabiullah Yusuf, tetapi dipaksa oleh Zulaikha. Nah, tapi setelah kejadian itu Nabiullah Yusuf kemudian tetap
dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dikeluarkannya itu adalah di bulan Muharram ini, di Asyura. Waradda fihi ala Yaqub basarah, dikembalikan penglihatannya Nabiullah Yaqub, matanya yang buta itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menangis lama kehilangan putranya Yusuf. Nah, kembali lagi, saking sedihnya nangis terus anaknya yang hilang, Nabiullah Yusuf itu kan dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur kalau kisahnya itu. Nah, itu nangis terus sedih karena saking cintanya kepada Nabiullah Yusuf, Nabiullah Yakub itu sampai matanya buta. Lah, dikembalikan pandangannya oleh Allah di hari Asyura. Wa fihi kasyafa dhurran Ayyub, Nabiullah Ayyub celaka atau kesedihannya itu dihapus, dientaskan oleh Allah di hari Asyura. Wa fihi akhraja Yunus min batnil hut, dan di dalamnya juga Nabiullah Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Wa fihi falaqal bahra li bani Israil, hari Asyura juga disebutkan Laut Merah dipecah atau terpisah, kemudian Bani Israel bisa lewat di tengah-tengah lautan, itu juga hari Asyura. Wa fihi ghafara li Dawud dzambah, hari diampuni dosa Nabiullah Daud. Wa fihi a'tahu Allahul mulka li Sulaiman, di dalamnya juga adalah diberikan kerajaan, kekuasaan oleh Allah kepada Nabiullah Sulaiman. Wa fi hadzal yaum ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, dan di hari Asyura ini diampunilah dosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah lampau maupun yang belum dikerjakan. Wa huwa awwalu yaumin khalaqallahu fihi dunya, yaitu awal hari diciptakan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya lanjutkan satu hadis karena sudah waktunya mungkin sudah mau akhir. Faman shama yauma Asyura faka'annama shama dahra kullah, barang siapa yang puasa di hari Asyura maka sama dengan dia berpuasa 1 tahun penuh. Anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bisa berpuasa itu tidak hanya pada hari Asyura saja, karena hari Asyura itu puasanya orang-orang umat terdahulu juga, agar kita tidak sama atau tidak menyamai umat-umat terdahulu, maka boleh ditambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Kalau 1 hari sebelumnya disebut dengan hari Tasyrik. Jadi tanggal 9 berpuasa, kemudian tanggal 10 berpuasa di bulan Muharram. Wa huwa shaumul anbiya, karena puasa di hari Asyura itu disebut dengan puasanya para nabi. Umat-umat terdahulu juga berpuasa. Wa man ahya lailata Asyura bil ibadah, barang siapa yang menghidupkan malam Asyura dengan ibadah, faka'annama abadallahu ta'ala mithli ibadati ahli samawati sab'a, maka orang yang beribadah pada malam hari Asyura itu sama dengan orang yang beribadah, kadar ibadahnya sama seperti ahli samawat, seperti makhluk yang ada di langit.
Jadi yang terus bertasbih, terus beribadah. Makhluk langit itu tidak pernah tidur seperti kita, terus beribadah. Kalau makhluk-makhluk langit. Nah, itulah jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga di bulan Muharram ini kita bisa mengambil fadilah-fadilah, mengamalkan. Kalau panjenengan tidak bisa melakukan yang 12 amal tadi, terserah apa yang bisa panjenengan amalkan. Walau yaum, meskipun hanya puasa 1 hari saja, lakukan. Meskipun panjenengan tidak bisa puasa, sedekah kepada anak yatim semampunya saja, monggo. Panjenengan ada orang miskin, orang yang minta-minta di bulan Muharram, kemudian panjenengan beri dengan niat mentakzimkan, mengagungkan bulan Muharram, sudah panjenengan sama menghidupkan bulan Muharram. Berbuat baik, bahkan panjenengan memberi nafkah, memberi uang belanja kepada istrinya di bulan Muharram, diniatkan mengagungkan bulan Muharram, sudah dapat pahala keutamaan mengagungkan bulan Muharram. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dan amal kita diterima oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Haji Muhammad Ustaz sekalian, saya akan mengikuti sahabat kami dan kesehatan di Serapi Utama atau Serapi Sisi Timur. Monggo pecel ten ngajeng, Bang. Nggih, ten ngajeng. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi bersama beliau Al-Muharram Dr. Haji Muhammad Rahman Fidian MAG. Sampai berjumpa di pengajian-pengajian Masjid Baitul Salam selanjutnya. Terima kasih kepada para pemirsa yang ikut menonton. Hari ini ada Dr. Ahmad Burhan, alhamdulillah. Dokter sehat selalu, Pak Dokter panjang yuswa, alhamdulillah. Sukses untuk panjenengan. Apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.